Happy Feast Day. Okay. Happy Feast Day, everyone. June 26. Okay, in 1 minute, we will show the video. Can you check if the aircon upstairs is off? Yo soy fabricante y vendedor de licores. Soy dentista y madre de familia. Yo trabajo y estudio. Sou economista, trabalho numa firma de computadores. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Padre, háblenos un poco del trabajo ordinario del día, porque se hace pesado, que a veces parece no tener brillo. Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El manual o el intelectual? Aquel que se haga con más amor de Dios. Hay que hacer ese trabajo bien hecho, no se puede hacer chapuzas, no sé si aquí se dicen chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, le ofrecen de regalo una cosa que no valga nada. Le ofrecen algo que les cuesta un sacrificio. Pues a Dios nuestro Señor, si le hemos de ofrecer nuestro trabajo, se hemos de ofrecer bien hecho. Hemos de poner ilusión, gusto de trabajar, porque de esta manera ganas dinero y levantas la posición de los tuyos, pero además por dar gusto a Dios. Además, porque el trabajo es una oración. Además, porque el trabajo dignifica. Tu trabajo es oración. Tu trabajo hecho con mucha ilusión y por amor, además, por la ilusión de ganar dinero. ¿Por qué no? Es penitencia. ¿O no te resulta penitencia algunos días? A mí me resulta. Habla con el Señor. Que me canso, Señor, que no puedo más. Señor, que esto no me sale, ¿cómo lo haría? Mi trabajo es ser chofer de una compañía. Procura hacerlo bien, a conciencia, de modo que el Señor esté contento de ti. Y ese día has dado un paso del camino del cielo colosal. Y yo te digo que llegarás con tu chofer al paraíso, con tu coche. Debemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas. El amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública. Padre, estudio periodismo. Los míos siempre con cariño. Les he recomendado que digan la verdad y eso es muy difícil. Porque por mil circunstancias muchas veces hay que decirla a medias, porque no se moleste aquel, porque no se moleste el otro, pero tú arréglatelas para no mentir jamás. Y luego no defiendas nunca una causa injusta. ¿Por qué el estudio y el trabajo es una obligación grave? Hijo mío, que vamos a ser unos haraganes, Tenemos que vivir en la tierra y cada uno debe vivir de su esfuerzo. O que los estudiantes, jovencitos, estudiar, ¿Qué puedo hacer para que el estudio me acerque más al Señor? Ofrécele tu trabajo, tu estudio, el día que tengas ganas, con más ilusión. E não te importa sacar teu pequeno gordilho de bola cima da mesa, Sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural
no meio de toda esta agitação. Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Búscalo en tu corazón. Acércate al Padre del Cielo. Dile que lo quieres. Díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. Padre, muchas veces hemos escuchado sus enseñanzas acerca del valor que tiene nuestro trabajo profesional para acercar... Tengo hijos, los veo poco durante la semana. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría que consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja, que cada día necesitaría 24 horas más. Vos que llegarás siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público? Atender a todos con caridad cristã. Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto, habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja, que cada día necesitaría 24 horas más. Vos que llegarás siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público? Atender a todos con caridad cristã. Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto,
habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Okay, so now we go to the Indonesian version. Yo soy fabricante y vendedor de licores. Soy dentista y madre de familia. Yo trabajo y estudio. Sou economista, trabalho numa firma de computadores. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Padre, háblanos un poco del trabajo ordinario del día, porque se hace pesado, que a veces parece no tener brillo. Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El manual o el intelectual? Aquel que se haga con más amor de Dios. Hay que hacer ese trabajo bien hecho, no se puede hacer chapuzas, no sé si aquí se dicen chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, le ofrecen de regalo una cosa que no valga nada. Le ofrecen algo que les cuesta un sacrificio. Pues a Dios nuestro Señor, si le hemos de ofrecer nuestro trabajo, se hemos de ofrecer bien hecho. Hemos de poner ilusión, gusto de trabajar, porque de esta manera ganas dinero y levantas la posición de los tuyos, pero además por dar gusto a Dios. Además, porque el trabajo es una oración. Además, porque el trabajo dignifica. Tu trabajo es oración. Tu trabajo hecho con mucha ilusión y por amor, además, con la ilusión de ganar dinero. ¿Por qué no? Es penitencia. ¿O no te resulta penitencia algunos días? A mí me resulta... Habla con el Señor. Que me canso, Señor, que no puedo más. Señor, que esto no me sale, ¿cómo lo haría? Mi trabajo es ser chofer de una compañía. Procura hacerlo bien, a conciencia, de modo que el Señor esté contento de ti. Y ese día has dado un paso de ti camino del cielo colosal. Y yo te digo que llegarás con tu chofer al paraíso, con tu coche. Debemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas. El amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública. Padre, estudio periodismo. Los miro siempre con cariño. Les he recomendado que digan la verdad y eso es muy difícil. Porque por mil circunstancias muchas veces hay que decirla a medias, porque no se moleste aquel, porque no se moleste el otro, pero tú arréglatelas para no mentir jamás. Y luego no defiendas nunca una causa injusta. ¿Por qué el estudio y el trabajo son una obligación grave? Hijo mío, que vamos a ser unos haraganes, Tenemos que vivir en la tierra y cada uno debe vivir de su esfuerzo. Toca a los estudiantes, jovencitos, estudiar, ¿Qué puedo hacer para que el estudio me acerque más al Señor?
ofrécele tu trabajo, tu estudio, el día que no tengas ganas, con más ilusión. Y no te importe sacar tu pequeño bolsillo y ponerlo encima de la mesa, ¿eh? Sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Búscalo en tu corazón. Acércate al Padre del Cielo. Dile que lo quieres. Díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. Padre, muchas veces hemos escuchado sus enseñanzas acerca del valor que tiene nuestro trabajo profesional para acercar... Tengo hijos, los veo poco durante la semana. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría que consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja, que cada día necesitaría 24 horas más. Como que llegarás siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público, atender a todos con caridade cristã? Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto, habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Okay, so now we will go to the personal testimony of Pa Rudy Chandra. He is the person behind the 5 minutes Mendengar Jesus. Okay, Pa Rudy, silakan. Please mute all your Zoom. Oke, perkenalkan, nama saya Rudy Chandra. Saya adalah seorang suami dan ayah dari 2 orang anak. Jujur, saya sempat ragu untuk berbagi cerita di sini. Tapi saya yakin banyak dari teman-teman yang memiliki spiritual jauh lebih daripada saya.
Tapi saya terasa terdorong untuk menceritakan pengalaman pribadi saya dalam menemukan keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi saya di sini mau sharing bahwa di saat kita sudah menemukan keintiman dengan Tuhan, yang kita bisa rasakan adalah suatu kedamaian dalam hati. Jadi waktu dulu sebelum saya mengenal Tuhan dalam arti belum cuma tahu Katolik doang, ataupun saya cuma tahu ke gereja doang pada hari Minggu itu, walaupun kondisi saya bagus, saya punya pekerjaan bagus, nilai bagus atau semua bagus, tapi kegelisahan dan kekhawatiran itu selalu ada. Jadi walaupun saat ini nilai saya bagus, tapi saya mikir lagi, besok itu saya bagaimana ya? Jadi selalu ada kekhawatiran dan kegelisahan yang selalu ada di kepala saya, selalu muncul itu. Tapi setelah saya menemukan keintiman dengan Tuhan ini, ada sesuatu yang kedamaian yang saya rasakan di dalam saya menjalani kehidupan ini. Jadi walaupun kondisinya mungkin jika dibandingin dengan waktu belum mengenal Tuhan ataupun selama ini mungkin lebih berat saat ini gitu, tapi saya menjalaninya itu dengan lebih ada kedamaian yang luar biasa dalam jalannya saya. Jadi di sini mungkin saya ingin membagi bahwa hal itu dalam perjalanan saya untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Yang ingin saya tekankan adalah setelah saya mengalami ini semua adalah bahwa untuk kita menjalin keintiman dengan Tuhan itu adalah butuh waktu, proses, dan komitmen. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba hari ini cari Tuhan, tiba-tiba kita langsung intim dengan Tuhan, ataupun langsung semua yang ilmu-ilmu tentang Tuhan yang kita baca ataupun semua itu langsung merasuk dalam diri kita. Itu menurut saya dalam perjalanan waktu saya nggak mungkin itu bisa kita dapati. Jadi suatu keraguan atau suatu keinginan untuk mengenal Tuhan lebih, ataupun ini lebih, ataupun apa lebih, itu kita nikmati saja. Kalau menurut saya gitu, dalam perjalanan waktu itu semua itu ada waktunya, dan ada saat-saat yang bertumbuhnya itu lebih ada waktunya, dan butuh komitmen untuk kita ngejalaninya. Dalam arti butuh komitmen adalah kita semua yang di sini adalah awam pekerja, jadi pasti juga banyak kesibukan ataupun banyak sesuatu yang harus menurut kita itu lebih penting daripada mencoba menjalin keintiman dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa kita juga butuh komitmen atau butuh menyediakan waktu untuk menjaga keintiman dengan Tuhan ini. Jadi ini saya akan cerita tentang proses saya untuk pribadi saya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan ini. Itu semua itu ada prosesnya dan ada komitmennya, dalam arti sehingga saya bisa mencapai mungkin saat ini adalah suatu kedamaian dalam hati saya. Oke, intinya adalah dari semua yang kita jalani itu adalah jawab, dengarkan Roh Kudus, jalani, itu doang aja, dan komitmen. Intinya semua simpel seperti itu. Oke, saya dibaptis itu pada saat saya menikah. Pada saat saya menikah, saya baru dibaptis. Padahal dari SD sampai SMA itu saya sudah sekolah di sekolah Katolik. Tapi saya nggak menanggapi panggilan itu. Saya nggak melangkah lebih jauh lagi untuk mencoba untuk mengenal Tuhan. Akhirnya saya mungkin baru dibaptis itu pada saat saya mau menikah. Nah, nggak ada tuh perjalanan ataupun hal-hal yang menurut saya menarik tentang Tuhan sendiri ataupun keinginan saya untuk mengenal Tuhan. Jadi pas dibaptis saya baru pada saat saya sebelum menikah. Oke, nah di saat dibaptis itu mulai ada suatu hal yang saya tanggapi ataupun satu hal yang mungkin Roh Kudus membimbing saya. Mungkin setelah saya baptis itu ada satu tiba-tiba ada orang yang bilang sama saya, Rudi, kamu ikut misa harian ya?
ikut misa harian, oke. Ikut misa harian bagus loh. Dia bilang, pagi-pagi kamu sebelum kerja kamu ikut misa harian itu bagus. Nah, tapi kenyataannya saya sudah melakukan misa harian itu, orang yang berbicara saya untuk menyarankan saya untuk melakukan misa harian pun, itu saya nggak pernah satu hari pun ketemu dia di dalam misa harian gereja. Padahal kita satu paroki yang sama. Nah, saya malah berpikir bahwa mungkin ini adalah tuntunan dari Roh Kudus yang melakukan membisik ke saya lewat teman saya itu. Saya bingung, kenapa dia suruh saya ikut misa harian, tapi dia sendiri nggak ikut misa harian. Nah, maka itu saya bilang, semua itu kita ikuti saja. Kalau saya melihat semua itu adalah kita ikuti saja hal-hal yang menurut kita itu adalah jalan untuk kita mengenal lebih Tuhan dengan baik. Ya, dari baptis, saya ikut misa harian. Setiap hari saya misa harian, tapi saya nggak tahu kenapa saya harus misa harian itu. Saya taunya misa harian itu cuma cepat, 30 menit selesai. Saya senang karena cepatnya doang. Jadi saya juga nggak tahu memaknai saya ikut misa harian, tapi saya hanya tahu bahwa misa harian bagus buat saya. Bagus buat saya, hanya itu doang, tapi saya nggak tahu kenapa harus saya misa harian. Oke, saya jalanin aja ikut misa harian, saya jalanin aja ikut misa harian itu. Oke, berjalannya waktu misa harian, kita itu saya itu ada suatu hal panggilan atau keinginan atau kebutuhan untuk belajar menjadi Katolik yang lebih baik. Nggak tahu, di dalam diri saya itu ngerasa kamu itu kayak belum nggak tahu apa-apa tentang Katolik. Kamu itu nggak tahu, di dalam pikiran saya tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Jadi Rudy, kamu itu nggak kamu semua gereja. Intinya saya sebenarnya tahu Katolik itu adalah semua ke gereja hari Minggu. Jadi tapi di dalam diri saya itu ada sesuatu yang bilang kamu harus mengenal Tuhan, ataupun saya nggak ada sih pikiran kamu harus mengenal Tuhan. Saya cuma berpikir benar nggak yang udah saya lakukan ini. Saya cuma ke gereja hari Minggu ataupun cuma hari itu doang. Jadi ada sesuatu di dalam pikiran saya itu gejolak. Yang lebih memberatkan lagi adalah saat ini saya sudah punya 2 orang anak yang mungkin di gereja Katolik itu dalam arti banyak sesuatu yang membosankan banget gitu. Dalam arti saya sekolah minggu anak saya pada saat saya bisa itu cuma mewarnai dan menurut saya ini bahaya. Ini bahaya, saya sebagai orang tua ngelihat hal itu, anak-anak bosen cuma mewarnai, saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu harus berbuat apa. Jadi saya bingung gitu, hanya mewarnai saja. Terus dalam hati saya, jujur, dalam hati saya berdoa juga, dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini kayaknya saya butuh sesuatu. Saya butuh sesuatu dalam arti gimana saya mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena saya lahir di Mangga Besar, saya nggak tahu, saya juga nggak aktif di lingkungan ataupun nggak aktif di mana. Ternyata Katolik itu besar. Katolik itu kita bisa memperdalam itu nggak hanya di gereja, karena di gereja Katolik pun sendiri mungkin kita cuma misa hari Minggu itu nggak dapat apapun juga. Nah, jadi intinya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kayaknya saya nggak cukup deh, Tuhan, saya nggak cukup, Tuhan, saya nggak cukup dengan hal ini. Saya juga bingung gitu. Saya juga bingung saya harus kemana. Saya bingung saya harus kemana, karena saya juga nggak kenal siapa-siapa dan teman-teman saya juga kayak saya semua gitu. Kita teman-teman sekolah itu semuanya ya cuma berpikir ke gereja hari Minggu udah cukup lah, karena memang kita rata-rata begitu semua gitu. Nah, ini PR saya untuk saat ini juga gitu, untuk membantu teman-teman saya yang mungkin rindu sama Tuhan, tapi dia belum sadar ataupun belum tahu caranya bagaimana. Nah, mungkin ini proses saya untuk waktu itu pencarian teman-teman untuk kita berdoa juga, dalam arti gini, setelah saya tahu Opus Dei,
ternyata doa itu memang perlu kita lakukan. Untuk berdoa aja kita perlu. Jadi untuk pencarian saya Tuhan mungkin itu adalah saya udah tepat gitu berdoa pada saat itu untuk Tuhan carikan saya jalan itu untuk saya lebih kenal Tuhan lebih dekat, ataupun lebih tahu Tuhan lebih dekat gitu. Jadi ini adalah mungkin proses pertama saya mengenal Opus Dei. Nah, mengenal Opus Dei sendiri pun, jujur saya nggak tahu bahwa di Katolik itu ada Opus Dei, ada ordo-ordo lain ataupun apa ya banyak itu saya sangat nggak tahu. Yang saya tahu itu adalah cuma ke gereja hari Minggu. Oke. Pertemuan saya dengan Opus Dei pertama kali adalah lewat Facebook letret pertama saya. Opus Dei biasanya setahu saya setelah saya masuk di Opus Dei, mereka itu rata-rata mengundang teman-teman dekat mereka. Nah, saya mengenal Opus Dei itu lewat Facebook dalam wall saya yang undang saya pun ataupun yang itu yang share itu pun saya nggak kenal sama sekali. Tapi ada sesuatu keinginan yang besar untuk saya ikut retret itu. Nah, saya nggak pernah ikut retret sepanjang hidup saya. Waktu kemarin itu ikut retret itu cuma sekali dalam hidup saya, itu waktu saya lulus SD. Setelah itu nggak ada. Tapi saya kepengen banget ikut retret ini. Kondisi pun sebenarnya waktu saya ingin ikut retret ini adalah nggak memungkinkan banget. Sebenarnya nggak mungkin. Tapi selalu Tuhan ada kasih kita jalan untuk beri kesempatan untuk ikut retret. Jadi menurut saya ini juga masukan buat kita. Kalau memang udah dikasih jalan dipermudah, lakukan saja. Lakukan. Semuanya itu adalah intinya adalah kita mau ngelakuin aja. Saya yakin maupun kita dapat ataupun nggak maknanya ataupun apanya, karunia pasti dapat untuk hal ini. Nah, setelah saya ikut retret pertama, ya saya mengenal Opus Dei, terus melakukan rekoleksi. Dan di rekoleksi pun saya juga nggak ngerti apa-apa. Waktu itu kebenaran rekoleksi Opus Dei itu masih dalam bahasa Inggris. Tapi saya nggak mau tahu, saya maupun ngerti atau nggak ngerti, tapi dalam hati saya juga cuma bilang, pergi aja, pergi terus ikut konsisten, pergi terus ikut konsisten, pergi terus ikut konsisten. Jadi saya yakin kok, kalau misalnya dalam perjalanan saya ini nggak dapat secara duniawi saya nggak saya tangkap ataupun apa, tapi saya mungkin bisa bertumbuh juga dalam iman saya dan saya untuk menjalani hal semua itu. Oke, akhirnya di suatu titik saya harus mengambil keputusan menjadi anggota supernumerari Opus Dei. Nah, di situ saya bingung. Kalau misalnya cooperator doang, ya saya dapat juga nggak bertumbuh lagi. Saya nggak bertumbuh lagi hanya di cooperator itu. Saya hanya ikut rekoleksi, circle, dan menurut saya nggak itu. Tapi seperti ada ajakan lagi untuk mengikut menjadi anggota supernumerari ini. Nah, kenapa saya waktu saat itu memilih untuk masuk ke dalam supernumerari anggota dari Opus Dei? Waktu itu saya juga berpikir bahwa kita itu ataupun saya itu saat itu adalah manusia biasa, dalam arti di saat saya lempeng, saya lempeng. Tapi di dalam perjalanan saya itu pasti saya itu akan melenceng ataupun ke bawah situasi yang nggak benar. Nah, saya masuk Opus Dei, saya berharap Opus Dei itu bisa melempengkan sekali lagi di saat saya udah mulai miring. Nah, di Opus Dei itu dikasih tahu mereka butuh komitmen dari kita untuk mengikuti semua nops dia ataupun semua dia punya kegiatan ataupun apa. Nah, saya dengar hal itu, mereka juga berkomitmen untuk membimbing kita. Nah, hal itu yang mungkin saya nggak dapat di tempat lain juga. Nah, karena hal itu saya butuh komitmen dan saya tahu bahwa saya lemah. Akhirnya saya masuk di Opus Dei. Saya ikut Opus Dei terus, dan di dalam perjalanan saya juga kan di dalam Opus Dei itu masih banyak buku-buku dalam bahasa Inggris yang harus saya baca. Saya juga bingung gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman semua.
kayaknya Tuhan memang ngebimbing kita, ngebukain kita, walaupun kita sulit, tapi Tuhan itu selalu membuka kita cara bagaimana untuk mengenal Dia. Semua buku Opus Dei itu dalam bahasa Inggris dan sulit, dan saya nggak bisa bahasa Inggris, dan saya malas membaca. Dua hal itu. Sudah saya nggak bisa bahasa Inggris, saya malas membaca, terus gimana saya bisa mengenal Tuhan kalau misalnya saya juga malas semuanya itu. Tapi Tuhan kasih kita jalan tuh. Tuhan kasih kita ini. Oke, untuk bahasa, saya nggak bisa dapetin buku yang bahasa Inggris itu, tiba-tiba ada muncul PDF-nya. Saya dikasih di-share PDF untuk buku-buku itu. Tapi saya masih sulit. Dalam arti, itu versi bahasa Inggris. Nah, versi bahasa Inggris akhirnya suatu saat saya bilang, oh iya, saya mulai berpikir lagi. Tiba-tiba kayak ada pikiran, kan itu bisa di Google Translate-in gitu. Kenapa nggak dilakukan Google Translate aja? Nah, akhirnya setelah masuk ke Google Translate, itu bisa jadi ke bahasa Indonesia. Dan saya mengerti. Tapi kemalasan itu tetap ada, dalam arti saya nggak hobi baca dan nggak mungkin saya baca. Tapi Tuhan masih baik sama saya lagi untuk membuka hal itu lagi gitu. Tuhan masih membuka lagi pikiran saya untuk tiba-tiba ada yang bicara. Terus kan ada voice, app voice, dalam arti kita bisa copy bacaan-bacaan kita ke dalam aplikasi itu, nanti dia tinggal bicara, keluarkan suara. Nah, dari situ saya mulai terbiasa untuk mendengarkan buku-buku ataupun apa. Nah, ini yang saya mau bilang. Lakukan saja. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu bahwa saya itu manusia lemah, tapi Tuhan juga tahu saya mengenal Dia. Itu Tuhan kasih cara saya untuk mengenal Tuhan begitu baiknya. Dari bahasa Inggris, dari Opus Dei, yang saya juga kaget pertama kali masuk, wah, yang lain tuh pada hebat-hebat semua, saya nggak tahu Katolik sama sekali, saya nggak tahu ajaran Katolik sama sekali. Ya, akhirnya saya bisa masuk di sini, dibimbing di sini. Ya, intinya adalah kita ikutin, dan saya yakin Tuhan menuntun kita sampai keterbatasan kita pun dipenuhi. Nah, untuk hal lanjutnya adalah yang paling ini yang tadi ditanyakan adalah kenapa saya bisa ngelakuin podcast ini. Oke, podcast ini saya lakuin juga. Ternyata Tuhan mau saya belajar lebih lagi. Di saat saya mendengar, mungkin saya hanya mendengar doang, tapi saya nggak menghayati dari bacaan itu. Kurang menghayati dari bacaan itu. Jadi Tuhan juga mungkin punya cara sendiri untuk menegur saya lagi atau membuat saya mengerti ajarannya dengan lebih baik. Nah, pada saat COVID, saya itu lebih banyak sendiri di dalam rumah, dan saya melihat kadang-kadang lingkungan saya itu ada melakukan pertemuan lingkungan ataupun apa, saya coba ikut pertemuan lingkungannya. Nah, di dalam pertemuan lingkungannya itu sendiri, tiba-tiba ada seorang yang menurut saya orang tua wanita, orang tua yang menurut saya sih seharusnya dia gaptek ya, tapi dia bisa ngelakuin share podcast, dia bisa berbagi pengalaman dia yang seperti ini, berbagi pengalaman dia, menguatkan orang lewat YouTube, lewat YouTube dia sharing tentang hal ini gitu. Nah, saya merasa terpanggil dalam diri saya, oh, ini orang tua loh, ini orang tua, nenek-nenek, bisa dibilang menurut saya nenek-nenek karena mungkin udah 65 tahun apa, dia bisa di YouTube untuk sharing ngelakuin hal ini. Saya orang muda yang mungkin lebih nggak gaptek, nggak ngelakuin apa-apa, nggak tahu, saya tiba-tiba berpikir seperti itu gitu. Nah, tapi jadi saya mulai dari coba-coba dari handphone saya merekam bacaan rohani dari yang saya baca dalam bahasa Inggris, saya translate ke bahasa Indonesia. Nah, itu masalah translate bahasa Indonesia dulu masih ada pakai Google Map, itu butuh nggak bagus gitu translate-nya, dan itu pembelajaran saya untuk akhirnya saya bisa lebih mengerti tentang sabda Tuhan ataupun renungan-renungan itu saya dibuat sendiri, dan akhirnya sampai saat ini saya terjebak untuk ngelakuin itu terus-menerus sampai dengan saat ini gitu. Dulunya saya cuma pengen adalah
cita-cita saya sih nggak lebih orang mau dengerin saya dengan keterbatasan saya pakai handphone, saya ngerekam doang. Akhirnya saya mengerti, saya lebih memahami tentang renungan-renungan harian itu karena saya harus memperbaiki bahasa Indonesia yang di Google Translate nggak jelas. Saya harus tanya Romo istilahnya apa ya Romo? Nah, itulah cara Tuhan akhirnya mengetuk saya lagi untuk coba mengerti dan lebih mengenal Dia. Itu sih yang saya tangkap benang merah yang saya tangkap kenapa saya harus melakukan podcast ini. Dan podcast ini pun saya buat itu nggak susah saat ini gitu. Di saat saya sudah mulai mengerti ataupun apa, saat ini tuh banyak banget. Saya itu hanya mempersiapkan podcast ini nggak lebih dari 10 menit. Dari saya translate sampai saya rekam sampai saya bersihkan tuh nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit saya udah sampai sharing ini. Ternyata banyak juga yang merasa terbantu dengan podcast saya ini. Saya sih bersyukur juga gitu. Sebenarnya rencana saya awalnya adalah cuma pengen belajar termotivasi, mau nggak mau harus mengerti, tapi ternyata podcast ini juga bisa berguna untuk orang lain juga gitu. Oke, dan jujur semua ini sebenarnya saya bertumbuh ini sebenarnya itu adalah sebenarnya karena bimbingan dari Opus Dei. Dari Opus Dei sendiri. Bahwa saya menganggap Opus Dei itu adalah seperti sekolahan. Dia itu udah punya kurikulum buat kita untuk kita ngelakuin apapun. Opus Dei itu sangat luas dan dia udah siapkan kita ibaratnya hal-hal baik apa saja yang harus kita lakukan sehingga lulusnya itu adalah masuk surga. Dia itu membentuk kepribadian saya menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat. Jujur, dulu kehidupan pribadi saya itu sangat kacau. Saya itu orang yang paling teledor, mungkin bisa dilihat lah dari saya bicara itu sangat berantakan ataupun ini. Saya nggak pernah mau presentasi ataupun nggak mau bisa bicara ngomong di depan umum. Tapi saya mau nggak mau sekarang saya harus bicara gitu. Karena saya juga harus melatih saya punya skill ataupun saya harus bertumbuh karena di Opus Dei itu mengajar kita untuk supaya bertumbuh juga untuk masalah time management kita untuk doa-doa tepat waktu itu juga mengajarkan saya untuk dalam mengatur schedule saya buat janji dengan orang, time management untuk mengatur hal itu. Dulu saya nggak pernah lakukan hal itu. Jadi menurut saya Opus Dei itu selain membantu saya untuk mengenal Tuhan, tapi dia juga menata cara hidup saya, apa yang saya lakukan, terus juga men-sharing kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Opus Dei dalam arti adalah yang bisa saya copy ke dalam keluarga saya seperti makan bareng bersama, kumpul bersama, get together, chat dengan anak atau chat dengan karyawan-karyawan saya. Jujur, semua itu sebenarnya saya merasa suatu pembelajaran yang bisa saya copy di dalam dunia ini. Dalam kehidupan saya keluarga, yang mungkin latar belakang saya nggak banyak ilmu dari sekolah ataupun dari keluarga saya, tapi di dalam Opus Dei ini, saya merasa sangat terbantu untuk saya menjalani keluarga dan saya menjalani pekerjaan saya. Semuanya Opus Dei tuntut ini. Dan mengajarkan cara mencintai Tuhan dengan baik. Jadi, intinya adalah kesimpulan dari semua omongan saya ini adalah kedamaian dan kebahagiaan hati datang dari hubungan kita dengan Tuhan dan ambil saja, lakukan aja suara hati kita. Ya, itu selesai Bu. Semoga bermanfaat. Ya, Oke. Sorry kalau agak panjang. Pak Rudy, ya jadi you can wrap up. Okay. Stefan will give the English translation. Just a summary translation, also in English. Yes. So I just tried to translate through this testimony. Well, thank you for everyone for inviting me. My name is Rudy Chandra. I want to share my spiritual life, and I know I'm not better than anyone else here in terms of spiritual life. I'm a father of 2 children, and I'm working in a bank.
I just want to share the story of my spiritual life. Honestly, I was a bit hesitant to share my story here. I'm sure many of my friends here have a much better spiritual life, but I encourage myself to share in this novena. I find true peace when I become close to God. I was baptized when I got married, and the process is quite long. But I always find peace when I'm very close to God. Before I just went to Mass every day as a Catholic, to Mass every Sunday. So I just understand that being a Catholic is just to attend the Mass every Sunday. I do it just automatically without knowing about the Mass itself and other spiritual life. But it's a process. But there is a desire on my heart that I want to know more about my faith and to know more about God. So I think on the process, the Holy Spirit answer my prayers. So after being baptized, one day I received an invitation from someone in my parish church, and he told me that it's good for you to attend the Mass every day. So I started to listen to him, and I started to go to Mass every day. But surprisingly, I never saw that guy who told me to go to Mass. I never saw that guy attending the Mass every day. So I was surprised, but he told me to attend the Mass, but I never saw him in the Mass. So I told myself that probably it is the Holy Spirit who told me to go to Mass. So going to daily Mass, started to go to daily Mass every day. And with patience, and I find peace on that. So, and I'm sure that it's the Holy Spirit who told me to attend the Mass every day. So starting there, from then on, there's a big desire for me to know more and more about my faith and about Jesus Christ. And then, of course, that's not the end. One day I bumped into this Facebook of Opus Dei. I didn't know anyone I didn't know anyone in Opus Dei, but no one in Opus Dei also inviting me to attend the activity, but I just bumped into this Facebook. And through this Facebook, I tried to attend the activities of Opus Dei. I start to join activities like the recollection and then annual retreat. And slowly my faith is growing bigger and bigger. I have more desires to know God. And one thing that pushing me is to continue attending this spiritual formation of Opus Dei with patience. So finally, one day I became cooperators, but I told myself after sometimes being cooperators, it's not enough. So I received my calling to be a supernumerary, a member of supernumerary, a member who is who is married in Opus Dei. So ever since after I become supernumerary, I received even more serious formation from Opus Dei. I'm really thankful for Opus Dei because Opus Dei really very committed to help me grow in my faith and my spiritual life. So in return, I also as a member, I'm also committed to do the spiritual norms that the founder of Opus Dei, Saint Jose Maria, taught all his children, member of Opus Dei. And one day, this is my last sharing. One day, after many years, some years become as a supernumerary. One day, I thought myself that is not enough. I wanted to understand more, but the problem is all the activities of Opus Dei at the time, or the books of Opus Dei at the time were written in English, and I don't understand English very well. One day, I saw a lady in my parish church, and she's active in terms of using of social media, sharing her own spiritual life through YouTube. So I told myself, if this old lady can do that, why not me? I was still young. So I started to find way to read this English book or English writing of Opus Dei founders.
and try to translate it into English, into Bahasa using Google. And this is where I started to grow my faith, because I started to read English book and try to translate it and had to understand about the meaning while translating it into Bahasa. And one day I started also to do my podcast with these I prayers of from Saint Josemaria Institute, and I started to translate it into Bahasa. First, of course, with the Google Translate, and there's an advanced technology for translation. I use much better translation tools, and now because of this commitment, and now I every day I have to be able to share this 5 minutes with Jesus with everyone who is a member of this WhatsApp community, to listen to God and to have them to listen to God every day for 5 minutes. And as a result, my spiritual life also growing stronger and stronger every day because of this activity. Thank you. Okay, thank you, Stefan. So now we will pray the prayer card of Saint Escriva. Eunice, you want to pray the English? Can you read it for us, Eunice? Please. In the name of the Father, And and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Cherry, where's the prayer? Oh, sorry. Oh. Stefan, can you share content? I cannot share content. Okay. Oh, here screen. Okay, start broadcast. There. Okay, there, Eunice. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, through the Blessed Virgin Mary, you granted countless grace to your priest, Saint Josemaria, choosing him as the most faithful instrument to found Opus Dei, a way of sanctification in daily work and in the fulfillment of the ordinary duties of a Christian. Grant that I may also learn to turn all the circumstances and events of my life into opportunities to love you and to serve the Church, the Pope, and all souls with joy and simplicity, lighting up the paths of the earth with faith and love. Through the intercession of Saint Josemaria, grant me the favor that I request. We put our request in this particular moment. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Okay. Stefan, would you like to read the Indonesian prayer card? Okay. Ya Allah, melalui perantaraan Bunda Perawan Maria, Engkau telah mengadukan rahmat yang berlimpah kepada imammu, Santo Josemaria, dan memilihnya sebagai alat yang paling setia untuk mendirikan Opus Dei, suatu jalan menuju kesucian dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam menunaikan tugas-tugas hidup Kristiani. Bantulah aku agar dapat mengubah setiap saat dan keadaan dalam hidupku menjadi kesempatan untuk mencintaimu, melayani gereja,
Bapak Paus, dan semua jiwa dengan penuh kegembiraan dan kesederhanaan, menyinari semua jalan kehidupan di bumi dengan cahaya iman dan cinta kasih. Dengan perantaraan Santo Jose Maria, anugerahilah aku rahmat yang aku mohon ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Okay. Thank you so much. Thank you, Pak Rudy, for the very nice and complete testimony. Happy feast day, everyone. Happy feast day. Happy feast day. Thank you so much. Thank This you. is the end of the novena. Thank you for following the novena. Thank again next you, year. Dr. Kenyariri from Kenya, our special guest. Yeah, happy Thank you. day, Eunice. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Kenyariri. So Thank you. nice of you to join us. Thank you. Say our regards to Father Connor and Father Silvano. I will do that. Yes, he was the one who invited you, Father Silvano. Yes, Oh. and we also have a program tomorrow. Oh, okay. So how Yes, did Father yes. Silvano